Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sobat pemirsa Islamic Business yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan kajian-kajian yang mudah-mudahan bisa menambah manfaat dan juga memberikan istiqomahan bagi kita semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan Islamic Business kali ini kita akan membahas berilmu sebelum berbisnis. Ya, jadi sobat pemirsa, kalau kita bicara bisnis, bisnis itu adalah sebuah tools atau sebuah ekosistem yang kita bangun untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam kita membangun bisnis itu juga ada ilmu-ilmunya, yang bagaimana ilmu tersebut harus kita pelajari, apalagi kaitannya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu imamu amali wa amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpinnya amal, dan amal itu letaknya di belakang setelah adanya ilmu. Nah, kalau kita berbicara ilmu itu pemimpinnya amal, ya di dalam kehidupan kita pasti demikian, ya. Sebagaimana kita misalkan mau belajar mengendarai mobil, ya. Nah, ilmu itu kan harus lebih dulu dibandingkan kita mengamalkannya. Karena bagaimana mungkin kita mengamalkan bisa mengendarai mobil tanpa ilmu yang kita pelajari dahulu. Sehingga itulah konsekuensi kita sebagai umat muslim. Kalau kita berbisnis ya harus belajar ilmunya dulu. Bukan bisnisnya kita action dulu, baru ilmunya nanti belakangan atau sambil jalan. Pasti nanti akan menemui hal-hal yang tidak terduga ataupun terlunta-lunta, dan juga banyak menemui kendala-kendala terutama terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa saja sih yang pertama harus kita pelajari ilmu kaitannya dalam bisnis, ya. Saya ingin menyampaikan dulu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini bersabda, tolabul halali wajibu ala kulli muslim. Ya, mencari rizki itu sesuatu hal yang wajib, ya, dan hukumnya halal dan hukumnya haram kalau kita tidak berilmu dulu sebelum berbisnis, ya. Talabul halali wajibu ala kulli muslim ini, mencari rizki yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, ya maka harus berilmu dulu sebelum berbisnis, begitu ya. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tujuan hadis ini apa? Tujuannya adalah agar bisnis yang kita jalankan ini tidak menemui kendala yang sifatnya yang tidak kita ketahui, apa itu hukumnya halal haram misalkan. Apakah bisnis ini sesuai syariat atau tidak, ya. Dan bisnis ini sebenarnya cocok dengan kemampuan kita atau tidak. Nah, ini tujuannya adalah sebenarnya baik. Cuman kadangkala kita sebagai umat muslim tidak memperhatikan hal itu, tapi kita malah cenderung memikirkan bagaimana peluangnya, bagaimana keuntungannya, dan bagaimana bisnis ini bisa berjalan karena syahwat dan nafsu belaka kita, ya. Dan itu yang harus kita hindari. Yang berikutnya, ya, ada satu hadis riwayat dari Abu Dawud, ya, mengatakan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini berdoa untuk umatnya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Nah, ini adalah kesempatan kita sebagai umat muslim, dan ini ilmu bagi kita semua, ya, bahwasannya ketika kita ingin melakukan bisnis atau aktivitas bisnis, maka biasakan di pagi hari, ya. Di pagi hari ini ada doa Rasulullah SAW untuk seluruh umatnya, ya, termasuk kita. Mudah-mudahan ini yang akan nanti kelak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari berkah inilah kebaikan-kebaikan bisnis dan kelancaran bisnis kita akan bisa kita temui di kemudian hari. Sebagaimana hadis ini ceritanya adalah dari seorang sahabat, Sakhr al-Ghamidi. Sakhr al-Ghamidi ini adalah seorang utusan Rasulullah SAW. Jadi Rasul tuh punya utusan yang, ya, kalau di zaman sekarang mungkin seperti mata-mata gitu, ya, seperti informan gitu, ya, yang dia diutus kemana-kemana untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW ketika pada saat waktu itu.
Dan setiap Sakhar Al-Ghamidi ini diberikan tugas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat pagi hari, ya, dipanggillah, wahai Sakhar, kemari, kamu akan saya beri tugas, gitu ya. Nah, ketika seorang sahabat ini diberikan tugas, dan seketika itu juga seorang sahabat ini sering mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku pada pagi hari. Nah, ini kesempatan ini diambil oleh seorang sahabat tadi, ya, utusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya. Beliau ini menggunakan kesempatannya untuk berbisnis pada pagi hari, ya. Tentu bisnisnya itu yang dengan cara-cara yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Salah satunya adalah dia jujur, kedua adalah amanah, yang ketiga istiqomah, dan yang terakhir produknya itu pun juga benar-benar dimanfaatkan umat pada masanya, begitu. Sehingga bisnis yang dijalankan oleh Sakhar Al-Ghamidi ini benar-benar bagus, sukses, dan menemui kelancaran, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bukan semata-mata karena doanya saja, tapi memang semua itu berkaitan, ya, semua itu bersinergi, ya, dengan aktivitas bisnis kita, dengan ibadah kita, dan kita fokus di dalamnya, itu pun menjadikan doa itu terkabul, dan mudah-mudahan nanti kelak di bisnis kita akan menemui hal yang demikian, ya. Dan yang paling utama ini, yang paling utama dari sebelum kita berbisnis, wajib kita berilmu dulu, adalah ada beberapa hal yang harus diketahui oleh para sahabat Islamic bisnis kalian, ya. Ketika kita memiliki bisnis tanpa disertai ilmu, ya, pasti itu tidak baik, gitu ya. Maksudnya tidak baik adalah hal-hal yang bisa merusak bisnis itu lebih cepat datang dibandingkan tidak, gitu ya, dibandingkan dengan hal-hal kebaikannya. Kenapa? Karena tidak mungkin kita melakukan bisnis itu lalu ilmunya itu mengiringi, gitu. Tidak, tapi kita harus tahu ilmunya dulu. Sebagai contoh, jualan bakso. Sebelum kita menjual bakso, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara membuat baksonya. Setelah kita tahu cara membuat baksonya, maka kita harus tahu kapasitas ataupun produk yang akan kita jual ini seperti apa tahapannya, ya, seperti apa kualitasnya, apakah layak dimakan ataupun tidak, ya. Ini bagian dari ilmu yang harus kita pelajari, ya. Kalau kaitannya dengan syariat Islam, maka bakso ini, bagaimana cara kita membuat bakso ini, harus dagingnya halal, gitu ya, produknya harus halal. Nah, untuk menjadikan produk halal itu pun juga banyak sekali tahapannya, ya, dari tepungnya, pemilihan tepung, pemilihan daging misalkan, terus tempat penggilingannya, ya, sampai wadahnya. Ini pun juga harus dipikirkan oleh kita sebagai umat muslim kalau kita ingin menjadi pengusaha muslim yang kafah, pengusaha muslim yang benar-benar rindu akan syariat Islam, ya. Ini yang paling utama, ya. Sehingga adapun larangan bisnis tanpa ilmu itu benar-benar ada, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, la yatarjifi sukina ila man qad tafaqaha fidin. Jangan berbisnis atau berdagang di pasar kami sebelum mempelajari fikih muamalah. Nah, ini benar-benar apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ini itu menjadi nyata di zaman sekarang, ya. Bagaimana orang-orang yang tidak belajar ilmu sebelum berbisnis, wah, banyak sekali bisnis yang terjebak di dalam riba, terjebak di dalam kebatilan, terjebak di dalam goror, ya, dan sebagainya, sehingga bisnis ini jadi lahan perjudian, ya. Karena seringkali saya mendapati sebagian saudara-saudara kita di luar, ya, kalau kita mau berbisnis itu wes bisnis aja dulu, ya, nanti urusannya belakangan. Bisnis kalau memang maju ya lanjutin, kalau enggak ya tinggalkan. Nah, ini kan seperti sebuah perjudian, tidak ada planning di situ, ya, tidak ada ilmu di situ, dan tidak ada kesepakatan yang berarti yang menjadikan kita istiqomah, ya. Yang dipikirkan hanya keuntungan dan peluang. Nah, ini adalah sebuah hal yang salah. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga mengatakan, man tajaro qabla ayatafaqahar tatoma fir riba summar tatoma. Barang siapa yang berdagang belum mempelajari ilmu agama ini, maka dia akan terjerumus terhadap riba
akan terjerumus ke dalamnya dan terus terjerumus. Masya Allah, sampai disebutkan 3 kali ya. Kalau kita tidak mempelajari ilmu fikih muamalah paling utama ya, itu kita akan terjerumus terhadap riba. Dan faktanya di zaman saat ini, Masya Allah, banyak sekali kan yang sudah terjerumus. Bahkan bisa jadi pemirsa sekalian ya, ada yang terjerumus ya. Dan mudah-mudahan nanti di sesi lain kita akan bahas bagaimana fikih riba dan juga kedahsyatannya riba. Itu nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Baik, yang selanjutnya adalah akibat bisnis tanpa ilmu ya. Jadi kalau misalkan sobat sekalian ya berbisnis tanpa ilmu, namun sekarang kok masih apa namanya, masih diberikan kelonggaran ataupun nggak ada masalah tuh, bisnis saya lancar-lancar aja ya, walaupun saya pakai riba juga lancar-lancar aja gitu. Ataupun kalau saya melakukan kebatilan, kezoliman ya, misalkan mengopi brandingnya orang lain misalkan, ataupun ya hal-hal yang sifatnya keburukan lah, itu juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini kalau sayang terhadap hambanya, maka dia akan ditegur, dia akan diberikan konsekuensi ataupun azab sehingga dia bisa berubah dan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisnis sobat sekalian tidak menemui hal-hal seperti itu, maka ini bagian dari pembiaran Allah Subhanahu wa taala ya. Ini bagian dari istidraj. Dan ini Masya Allah, seharusnya kita bertaubat lebih dini dibandingkan nanti pada saat kita wafat dan di akhirat kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti-hentinya ya. Baik. Lalu apa saja sih akibat bisnis tanpa ilmu ya? Yang pertama, jelas tidak ada kebaikan dan keberkahan sebagaimana Rasulullah sallallahu bersabda, man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin ya. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kesuksesan, yang pasti dia akan dipahamkan agama. Nah, jadi sobat Islamic Business sekalian, kalau sobat sekalian saat ini berbisnis lalu tidak memikirkan ilmunya, terutama fikih muamalah ma'aliyah, maka Masya Allah, tinggal tunggu saja nanti tanggal mainnya gitu ya. Yang kedua, terjerumus riba sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, man tajaru qabla ayatafaqahar tatama fi riba sumar tatama ya. Jadi akan terjerumus terhadap riba, terus terjerumus gitu ya. Coba kita lihat orang-orang yang sekarang ini terjerumus terhadap riba. Contohnya pinjaman online. Nah, pinjaman online itu kan riba ya. Kita pinjam 1 juta, ngembalikannya 1.250.000 ya. Ketika kita mencicil ya, misalkan mencicilnya itu 100.000 ya, 200.000 lah, 200.000 selama 6 bulan misalkan. 200.000 selama 6 bulan. Nggak ada masalah, lancar. Nanti di bulan akhir itu biasanya kita ditawari lagi pinjaman yang lebih besar lagi ya, yang lebih menarik lagi. Ya, contohnya misalkan, Bapak sebentar lagi kan sudah habis nih angsuran, tinggal terakhir. Gimana kalau top up lagi? Ya, yang tadinya nilainya 1 juta ditambahin menjadi nilainya 2 juta. Yang sudah 2 juta mau lunas ditambahin lagi jadi 3 juta dan terus seperti itu ya. Jadi ujiannya adalah di nafsu kita, ya, di syahwat kita. Contohnya kalau kita biasa naik sepeda pengen naik motor. Sudah punya motor pengen punya mobil, sudah punya mobil pengen punya yang lainnya. Nah, seperti itulah kurang lebih dunia itu mengakali kita, membodohi kita, dan kita akan diperbudak olehnya. Dan riba itu salah satu faktornya ya. Jadi sahabat Islamic Business sekalian, hati-hati terhadap riba. Jangan pernah menyepelekan, apalagi berbicara kan riba itu kalau sedikit nggak apa-apa. Tidak ya, riba itu haram ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Dan riba itu sendiri pun juga Allah musnahkan sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah lagi, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah akan memusnahkan riba dan menyemburkan sedekah. Jadi hati-hati dan jangan sampai kita bersentuhan dengan riba. Yang namanya riba itu dosa besar, dan dosa besar itu tempatnya ada di neraka ya. Yang pertama tadi tidak ada kebaikan dan juga keberkahan. Yang kedua, pasti akan terjerumus terhadap riba. Nah, yang ketiga, hidup tidak akan tenang ya, jauh dari keberuntungan. Kenapa? Ya, coba bayangkan
Orang yang dikejar-kejar hutang, riba, itu hidupnya tidak tenang, ya. Misalkan punya mobil hasil hutang riba, tidak bisa membayar, ya. Dia akan kucing-kucingan, ya, akan lari dari debt collector, akan terus dihubungi, dicari, ya, bahkan diintimidasi, diteror, ya. Ini baru di dunia azabnya, belum nanti di akhirat. Masya Allah, ya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita sebagai umat muslim yang taat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mendapati hal-hal yang demikian, ya. Lalu orang-orang yang seperti ini itu bukan orang-orang yang beruntung, ya. Karena yang paling utama itu juga kita menjadi orang yang beruntung, ya. Orang beruntung itu pasti kaitannya terhadap iman kita. Kalau iman kita bagus, kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, lalu menerima karunia episode hidup kita ini benar-benar bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orang yang beruntung, ya. Bisa jadi pada saat ini, ya, sobat Islamic Business nonton kajian ini adalah termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung, ya, dibandingkan orang yang lain yang tidak mendapatkan ilmunya, ya. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah melakukan bisnisnya namun disertai dengan ilmu. Nah, ini termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Dan yang terakhir, jelas tidak akan masuk surga, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga jasad yang diberi makanan yang haram. Naudzubillah, ya. Kalau kita misalkan memakan makanan yang haram, itu jelas haram, ya, maka konsekuensinya pasti ada, hukumannya pun juga pasti ada, yakni orang yang memakan makanan haram itu tidak akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbahaya sekali terhadap kita. Jadi capek sekali, ya, kita punya bisnis, ya, pengennya itu bisnisnya berkah, bisnisnya lancar dan sukses, ya, tapi kita tidak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bisnis kita itu mengandung keharuman, mengandung goror, mengandung riba. Naudzubillahi min dzalik, ya. Mau rumah kita banyak, mau mobil kita di mana-mana, mau sedekah kita seluas-luasnya, itu percuma, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kita, ya. Itu akan menjadi amalan-amalan yang buruk, ya. Kenapa? Karena di dalam bisnis kita ada sesuatu yang haram, ya, dan itu harusnya kita pinggirkan, kita sisihkan, harus kita buang, ya. Jadi sobat Islamic Business yang dirahmati Allah, jika saat ini, ya, sobat sekalian, ya, harus bisa memilah, ya, harus bisa memilah, ya, bahwasannya mana ini yang berkaitan dengan keharuman, mana ini yang berkaitan dengan kehalalan. Jadi nasihat bagi kita semua bahwasannya kalau kita ingin berbisnis itu jangan memikirkan keuntungannya dulu, tapi memikirkan bagaimana bisnis ini menjadikan sarana ibadah kepada Allah dulu, ya. Terkait masalah untung, terkait masalah rezeki, itu insya Allah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ikhtiar menuju Rabb kita, mengharap ridho dan berkah dari Allah, dan bersyukur dikala Allah memberikan karunia kepada kita. Itu yang paling utama dalam menjalankan bisnis kita, ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terkait berilmu sebelum berbisnis, yang paling utama kita istiqomah, terus belajar dan belajar dimanapun kita. Belajar tidak ada masalah, yang penting ilmunya sahih, ya. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi sobat sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.